registrasi melalui menu registrasi ya. Jadi diklik registrasi, kemudian nanti akan diarahkan ke formulir pendaftaran sistem informasi ya. Nah, kemudian di sini ada kolom-kolomnya ya. Nah, untuk jenis izin ini kita diklik di sini ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada PBPHH, TPTKB dan petani hutan rakyat. Sehubungan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait tutorial petani hutan rakyat, maka diklik petani hutan rakyat ya. Kemudian untuk nama ya, nama, alamat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa ini diisi sesuai dengan identitas. Kemudian untuk alamat email, pastikan alamat emailnya yang masih aktif karena username dan password nanti akan dikirim melalui alamat email yang terdaftar. Kemudian untuk nomor telepon juga harus aktif ya, karena untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Kemudian nick sesuai dengan KTP yang didaftarkan. Kemudian diupload ya, filenya bisa JPEG atau PNG atau gambar ya. Nah, setelah data-data ini lengkap baru diklik submit sampai nanti ada notifikasi bahwa pendaftaran telah diterima. Dan nanti dicek di emailnya masing-masing, nanti akan mendapatkan username dan password. Masukkan username dan password tersebut di kolom-kolom login di sini ya. Kemudian klik login, nanti akan diarahkan ke halaman menu pertama ya, halaman dashboard. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini ada beberapa menu ya, ada menu master hutan rakyat, ada menu transaksi, dan ada menu laporan. Hal yang pertama yang harus dilakukan setelah mendapatkan username dan password adalah mendaftarkan lokasi kayu rakyat ya. Di sini lokasi kayu rakyat, klik, kemudian klik tambah ya, klik tambah. Kemudian ini untuk akses lokasinya. Kemudian dipilih untuk jenis bukti kepemilikannya ya, bisa sertifikat atau letter C atau GIRIK ya. Untuk sementara ini ada 3 pilihan ya untuk jenis bukti kepemilikan. Kemudian diketik juga nomor bukti kepemilikannya, kemudian diupload bukti kepemilikannya, misalkan dari SHM-nya atau letter C atau GIRIK ya. Apabila bukti kepemilikan ini tidak sesuai datanya dengan alamat di KTP, data di KTP-nya, maka dibuat surat pernyataan. Misalkan untuk SHM tersebut masih atas nama orang tua ya, sedangkan yang mendaftarkan sebagai saya misalkan, berarti ini harus menyatakan bahwa bukti kepemilikan ini benar-benar milik saya ya. Kemudian ketik juga untuk kabupaten, kecamatan, desa, dan isi luasan. Luasan ini disesuaikan dengan di perizinannya atau di sertifikatnya. Kemudian potensi, ini potensi diisi jumlah daripada volume kayu yang di lokasi tersebut ya. Kemudian diisi alamatnya sesuai dengan sertifikat. Kemudian untuk koordinat di sini ada latitude dan longitude, ini bisa secara otomatis terisi jika di lokasi atau mencatat secara manual ya, di sini bisa manual. Nah, setelah data-data ini selesai diisi kemudian disimpan. Terbit dokumen SAKR baru ditambah, di sini ada tombol tambah, kemudian dipilih sertifikat mana ya, misalkan ada letter C ini misalkan, kemudian disimpan. Nanti akan diarahkan untuk mengisi detail kayunya ya. Di sini detail kayunya misalkan ada kayu jati atau mau sono keling atau apa mahoni bisa dipilih, misalkan di situ ada 2 pohon misalkan, ada 2 batang. Nah, kemudian volumenya misalkan anggap 1,50 kubik misalkan ya. Seandainya ada 2 jenis, tinggal di add file ini. Misalkan ada mahoni sini, kemudian mahoni di jumlahnya 1 batang, kemudian volumenya ada misalkan 0,5 kubik.
Kemudian setelah data-datanya oke, baru disimpan, save ya. Nanti setelah tersimpan di sini baru diverifikasi. Nanti akan diarahkan untuk ke detail angkutannya. Nah, detail angkutan ini memuat terkait dengan asal kayu ini secara otomatis terisi. Kemudian tujuan pengangkutan ini statusnya ada dua, misalkan tujuannya Jatim atau non Jatim ya. Kalau non Jatim ini diisinya secara manual penerimanya ya. Tapi kalau untuk yang Jatim ini akan secara otomatis. Tapi kalau untuk tujuan perorangan ini manual. Tapi kalau tujuannya misalkan kirim ke PBPHH misalkan ya, di sini penerimanya akan muncul otomatis, misalkan kirim ke PBPHH ini, kemudian diisi terkait dengan masa berlakunya. Kita perkirakan dari Sidoarjo ke Surabaya ini 1 hari ya, ini disesuaikan aja dengan tujuannya. Kemudian untuk alat angkut bisa dipilih, misalkan bisa pick up atau truk. Kemudian untuk identitasnya misalkan W675H misalkan ya. Kemudian dibuatnya di mana ini ya, di Sidoarjo misalkan ya, Sidoarjo. Kemudian untuk tanggal dibuatnya akan otomatis, tempat muat juga akan otomatis, untuk penerbitnya juga akan otomatis ya. Setelah data-datanya ini dicek kembali sesuai, kemudian diklik simpan ya. Nanti setelah diklik simpan nanti akan tampil tombol-tombol untuk print SAKR, copy SAKR, detail kayu, kemudian geolokasi, dan tombol sertifikat. Jadi kita klik print SAKR ini nanti akan tampil, kemudian kita simpan. Bisa disimpan atau langsung di print ya. Kalau mau disimpan ininya pilihannya save to PDF ya, nanti akan tersimpan dalam bentuk PDF. Misalkan tersimpan, ini akan tersimpan. Kemudian untuk geolokasinya, nah kita klik lagi nih yang tadi nomornya, kemudian ambil geolokasinya ya, misalkan ini, kemudian disimpan. Nah, disimpan geolokasinya ya, nanti oke, nanti akan tersimpan begitu. Nah, dan ini adalah hasil dari print-printan SAKR-nya ya. Kemudian ini untuk surat keterangan geolokasinya. Jadi untuk proses penerbitannya udah selesai sampai di situ ya. Kita kembali ke halaman menu-menu ya, menu-menu daripada akun Petani Hutan Rakyat. Tadi udah disampaikan ada dashboard ya, di sini ada dashboard, itu untuk menampilkan, nanti akan ada rekap-rekap tersendiri di sini. Kemudian master ini adalah untuk lokasi kayu rakyatnya. Kemudian di sini ada transaksi untuk terbit dokumen SAKR. Kemudian di sini ada laporan angkutan ya. Nanti di sini akan terekam dokumen-dokumen yang sudah terbit dan akan dicetak dengan Excel ya. Demikian untuk tutorial singkatnya daripada akun user Petani Hutan Rakyat. Terima kasih.